Shalom saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim worship yang luar biasa. Saya sangat diberkati dan kita percaya hari ini kita siap untuk ditaburkan firman Tuhan ya. Kalau boleh kita berdoa terlebih dahulu sekali lagi. Kalau saya bisa minta mungkin Rizal untuk berdoa buat firman Tuhan. Atau istrinya silakan ya, untuk kita bisa berdoa mempersiapkan hati kita supaya Tuhan jamah ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Kami tahu ini bukan suatu kebetulan Bapa, karena Engkau telah membentuk kami, Amin, Yesus. membentuk perjalanan kami dalam hidup kami, untuk selalu mendengarkan khotbah-Mu ya Bapa, firman-Mu, sehingga kami boleh menjalankan apa-apa yang Engkau ajarkan pada kami, agar kami boleh juga menjadi cermin bagi orang-orang sekitar kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya penyelamat hidup kami, yang selalu memberkati kami, selalu menjaga kami, yang telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Bahwa kami di surga, bukalah hati kami masing-masing pada hari ini, agar boleh kami menerima firman-Mu yang indah ini melalui pendeta kami Pak Budi Hananto. Dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kamu muliakan, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk doanya. Saudara, shalom. Sekali lagi, apa kabarnya? Haleluya, luar biasa ya. Terima kasih, saya senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan yang sudah lama ya. Welcome Ci Fen, welcome back ya. Dan juga Ci ya, terima kasih untuk kehadirannya dan semua teman-teman yang ada di tempat ini. Saudara ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai pikiran membentuk hidup saudara ya. Saya membuka dengan sebuah kisah, ada seorang wanita cukup berusia, ya tua, saudara, memasuki akan rumah ibadah dan disambut oleh aser. Biasanya aser akan memberikan ucapan welcome, ya, mau duduk di mana Bu, ya. Kemudian dia bertanya, ibu ini bilang saya mau duduk yang paling depan duduknya. Wah. Aser biasanya tahu kalau duduk yang paling depan tuh buat bapak pendeta sama pengurus dan sebagainya, tapi di gereja ini enggak. Ya, bangku yang paling depan justru buat jemaat, yang pengurus di belakang. Ya. Tapi ibu ini bilang gini, saya pengen duduk yang paling depan. Asernya pikir-pikir jawabnya bagaimana. Kalau dia jawab, oh ini saya sudah dibisikin sama Pak Pendeta, duduk yang bangku depan itu buat pendeta, nanti tersinggung ya. Akhirnya dia pikir-pikir, dia bilang, ma'am, do you know my pastor kalau untuk khotbah itu sangat memboringkan. Nanti kamu tidur. Kemudian wanitanya melihat asernya itu, kemudian dia bilang gini, aser, sir, dia bilang ya, do you know who I am? Ya, kamu tahu siapa saya? Asernya bilang, I don't know. Ya, kemudian ibu tua ini langsung bilang, I am the pastor mother. Wah, dia kaget saudara. Wah, kena ini asernya ya. Orang yang sangat penting justru dia yang bilangin sesuatu yang tidak baik tentang pastornya. Kemudian asernya cari pikiran lagi, dia tanya balik, ma'am, do you know who I am? Ya, asernya orang ibu tua ini, I don't know, ya. Kemudian asernya bilang, thanks God. Ya. Dia lepas dari dipecat, saudara. Enggak gitu, saudara. Tapi ini satu joke, saudara, ya. Hari ini kita memasuki bulan November, yaitu untuk Thanksgiving. Biasanya kalau Thanksgiving adalah mengucap syukur ya. Walaupun sebenarnya setiap bulan kita harus mengucap syukur dari hari bulan Januari sampai Desember, Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur. Amin. Selesai ya. Maka itu saya kepengen setiap orang tahu bagaimana Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati, melindungi dan sebagainya. Kalau saudara tahu perjalanan Allah sudah melakukan yang baik itu saudara, seharusnya mulut kita itu selalu berkata thanks God. Ya, bukan cuma sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita ini, yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi baik, atau yang sakit menjadi sehat, ya, yang kekurangan fulus, kekurangan cien, kekurangan dolar, kemudian diberkati, baru kita berkata thank you God. Enggak.
Ya, apapun juga kita bisa berkata thanks God. Ada sebuah kisah, saudara, seorang pemuda berjumpa dengan Tuhannya, kemudian Tuhan memberikan kepada dia 2 kotak. Satu kotak warnanya hitam, satu kotak warnanya emas. Dan Tuhan memberikan instruksi kepada pemuda ini, ya, jagalah 2 kotak ini di dalam hidupmu. Yang emas itu ketika engkau dalam keadaan sukacita, diberkati, sehat dan sebagainya, taruh setiap tulisan itu, masukkan ke dalam kotak emas itu. Tapi ketika engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan susah, menderita dan sebagainya, masukkan ke dalam kotak warna hitam. Maka pemuda ini ingat pesan yang Tuhan berikan kepada dia. Setiap hari dia mengalami sesuatu, baik itu dalam keadaan sukacita, dia tulis suratnya, kemudian dia masukin ke dalam kotak yang warna emas. Tapi ketika dia mengalami hal-hal yang susah, hal-hal yang menderita, hal-hal yang menyakitkan hatinya, dia tulis surat itu dan dia masukkan di dalam kotak yang warna hitam. Saudara, berlanjut dalam hidupnya ketika berbulan-bulan dan mungkin lebih dari 1 tahun, pemuda ini mulai pegang kedua kotak ini. Mana yang paling berat dan mana yang paling ringan. Maka ketika dia pegang, yang warna emas ini sangat berat. Tapi ketika yang dia pegang warna hitam, sangat enteng sekali. Dan dia intip ke dalamnya, surat yang dia masukkan itu ternyata tidak ada di dalam kotak itu. Dia balik kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, kamu kasih sama saya yang warna emas dan kamu kasih warna hitam. Yang warna hitam kenapa enteng setiap saya masukkan, nggak ada di dalamnya. Tuhan kasih unjuk, kotak yang warna hitam di belakang ini ada lobangnya. Kenapa kamu kasih lobang? Dia bilang gini, setiap kamu masukkan surat itu ke dalam warna hitam, aku yang mengambil dan aku mengubahkan menjadi warna emas bagi hidupmu. Amin, saudara. Ya. Kemudian kemudian orang ini bertanya lagi, kenapa yang warna emas engkau tidak lobangkan? Supaya sampai kepadamu, supaya aku pengen kamu mengingat bahwa setiap kebaikan Tuhan itu, setiap hari engkau harus ingat, oh ya Tuhan sudah berkatin. Ya, bukan kembali lagi kepada Tuhan, kembali kepada ingatan kita. Oh ternyata walaupun aku dalam keadaan lagi susah begini, aku diberkatin karena aku punya Tuhan yang memenuhi hidupku. Amin, saudara. Ya, oleh karenanya, ayo kita belajar bukan cuma menghadapi Thanksgiving ini, setiap hari, setiap keadaan boleh berkata thanks God. Jangan seperti Asar itu ya. Lagi dalam keadaan pertolongan Tuhan bilang oh thanks God. Kalau nggak ditolong Tuhan, waduh, memaki-maki Tuhan. Ya, ada sebuah ungkapan yang dikatakan oleh William James. Dia berkata, if you can change your mind, you can change your life. Saudara, kenapa sih? Maka saudara dikatakan William James ini mengatakan bahwa kalau kita mengubahkan pikiran kita akan mengubahkan hidup kita. Loh, pertanyaannya, apakah William James ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan atau bukan? Dia adalah anak Tuhan. Kok dia bisa mengatakan demikian? Orang yang percaya dan tidak percaya di dunia ini, kalau dia mengubahkan akan pikirannya, dia akan mengubahkan hidupnya. Benar, saudara? Ya, maka saudara, saat hari ini saya percaya apapun keadaan kita yakinin bahwa saudara datang ke gereja di tempat ini juga ada yang tiba-tiba saudara datang, ya. Misalnya Sony langsung bilang gini, saya tanya, Sony kenapa kamu ada di sini? Enggak tahu ya, kok tiba-tiba saya ada di sini? Ya, saya yakin tidak akan mungkin, ya. Pasti akan berkata, iya saya sudah siap, saya sudah pikirkan, saya sudah lakukan sebelum saya bangun aja. Mami, misalnya Widya kok, Dewi ya, dibilang besok kita ke gereja ya, paling tidak kan sudah punya perencanaan, sudah punya pikiran, saudara. Maka setiap kehidupan kita ini harus lalu dipikirkan. Maka itu saudara ada ayatnya mengatakan begini saudara, Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Tuhan bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita melalui Rasul Paulus
apa yang kita hadapin di dalam hidup ini, ya, saya percaya hidup ini di dunia ini enggak selalu mulus adanya. Ya. Sekalipun saudara bilang, anak Tuhan mah kita percaya semua akan ditolong. Betul saudara. Tapi banyak juga anak Tuhan merasa kok Tuhan belum menolong buat hidup aku. Ya, sampai sekarang aku berdoa kok Tuhan belum jawab. Ingat, Tuhan cuma bilang gini, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, jangan dipikirkan yang salah. Semua yang mulia, jangan yang bad saudara. Semua yang adil, ya, jangan yang tidak adil saudara. Semua yang suci, jangan yang berdosa. Semua yang manis, ya. Saudara, kita semua percaya, pengen ya, kita ini adalah orang-orang yang melihat suatu kebaikan. Saudara, benar ya? Ya, ibu-ibu kalau ke market mau beli buah, cari buah yang udah busuk? Nggak mungkin. Ya, cari sayur yang sudah layu? Nggak mungkin. Pengen yang paling bagus, paling montok, paling warnanya meriah sekali dan sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Demikian di dalam hidup kita ini saudara. Dalam kita menyongsong hidup kita esok hari, bulan depan, tahun depan, pikirkan Tuhan bilang ini yang positif. Nah, saudara, saya ingin memberikan pada saudara, orang yang berpikir positif itu jauh hidupnya akan berubah dibandingin orang yang negatif. Saya ada satu video, ya. Kalau boleh David tolong dimatikan semuanya. Ya, ditayangkan ya supaya kita bisa melihat apa sih. Nggak lama saudara, mungkin 3 menit ya, sekitar gitu ya. Silakan. A moment ago, we Gede made dikit. this volunteer believe she sunk a pair of blindfolded free throws. Ini When ada earlier, ini with ada no cara blindfold, saudara. she missed 10 Ya. in a row. Orang ditutup How will matanya. she do her second time at the line? Ya. Now that she Dia thinks she bukan nailed seorang those pemain blindfolded basket buckets. saudara, bukan. Ya, oke, ya. Oh, close. Wah, ini teman-temannya So di belakang close. saudara So yang banyak close. That's itu number one. menjadi All right, supporternya. keep going. Ya, Keep going. dia nggak bisa main basket. Wah. Oh. Yang kedua miss She's saudara. definitely getting Semua closer, teman-temannya but tepuk no tangan baskets saudara. yet. Ya, got this, you got kasih this, you support got sama this. dia. You can do it, you can do it. Ya, wih masuk. Yang ketiga saudara. Ya, senang si wanita ini. Ya, lanjutkan lagi sekali lagi katanya. Ya, ini bukan profesional, dia cuma nggak pernah main. Wah, miss. Oh bisa masuk juga. Wow. By making her think she Bingung, sank those saudara. blindfolded shots, and by cheering and giving her positive Tuh, karena reinforcement, apa? it's Orang-orang almost di like we sekitarnya hacked ini her positif. self-confidence and got her Memberikan to believe dukungan. more in You her can natural do it, abilities. you can do it. Ya, luar biasa. Ya, In fact, out of 10 shots this time around, she Yeah. ended up making 4. saudara, Quite dari an improvement. 10 dia bisa But what if masukin one of our 4 bola, volunteers was saudara. Ini already udah good at luar biasa, basketball? orang bukan pemain basket. Ya, oke, nih ada sekarang Whoa, this pemain guy's got basket game. bener-bener yang He dia made a sudah biasa whopping 9 main. shots from the line. Think there's anything you Datang can do ya to make him supporternya worse? di belakang. Oke, Okay. So let's have you take one shot. ditutup Alright. matanya. You think you can do it, guys? Tuh, teman-temannya bilang, no. Itu supporternya Alright, bukan Josh, let's supporter, give it a tapi shot. bikin dia 3, discourage. 2, Ya, bikin 1. lemah. Nggak bisa miss, karena Quite, ditutup not matanya. Quite, but it's all right. Let's Yeah. let him try a second Ya. time. Padahal It's a dia tough pemain one. profesional, saudara. Wow. Let's Yeah. give it a shot, Josh. Ya. All right. Ya. All right. Well, look, the man is blind. Okay. Ya, Let's go memang ahead and ditutup take off the matanya, blindfold. wajar lah, nggak bisa. So listen. Ya, It kita wasn't buka as easy as katanya. we thought. But let's have you do your 10 throws again without the blindfold. Ya, tanpa Do your ditutup thing. 9 out matanya. of 10, maybe 10 out of Kita 10. lihat di Okay. sini. Ya, Let's see. ya dia. You guys got his A game Tuh, on? pada ngejelekin Come on, supaya Josh. discourage pada dia. Whoa. Oh, masuk. 1. Selesai ya. Memang dia orangnya All right, jago. Josh. Heeh. You got this, man. You got this. Pada gagal. Ya, All right, that's bingung 2. dia. Ya. Setiap kali dia ini Remember, this guy made 9 free throws Semua yang earlier. But now it looks like the crowd's negative reinforcement negatif is ya. throwing him off his Coba game. saudara lihat. Gagal, saudara.
Ya, sampai di situ dulu. Tolong dinyalakan lagi. Haleluya. Dari sebuah kisah ini, saudara, kita belajar orang yang hebat main basket, tetapi kalau lingkungannya negatif, saudara, dia menjadi nggak bisa, saudara. Ya, apa sih pelajaran yang kita ambil di sini, saudara? Change your mind. Ketika engkau punya pikiran yang positif, you can do it. Firman Tuhan mengatakan segala yang benar, segala yang mulia, segala yang sedap didengar, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau your mind akan berkata, saya nggak bisa. Saya mau orang yang menderita, saya orang yang susah, saya yang orang kalah, selalu dibicarain, orang yang lemah dan sebagainya. Kamu akan mengalaminya. Ya. Pikiran inilah yang Tuhan mau rubahkan. Tuhan tidak pernah mau memberkati seseorang kalau dia belum siap untuk diberkatin. Caranya bagaimana? Main pikirannya. Kalau pikiranmu kecil, saudara, ada sebuah kisah yaitu Eleanor Roosevelt. Dia adalah Eleanor Roosevelt. Dia mengatakan, siapa Eleanor Roosevelt? Adalah istri daripada Presiden Amerika, ex-Presiden Amerika Roosevelt. Dia mengatakan ada 3 jenis pikiran manusia. Yang pertama adalah pikiran kecil, ya. Bahasa Inggrisnya yaitu small mind, ya. Discuss about the people. Artinya orang yang pikirannya kecil selalu memberikan komplain, ya, atau membicarakan ngegosip. Ya, bicarain, dia mah orang yang lemah, dia nggak bisa apa-apa, nggak perlu dia mah sampah dan sebagainya, selalu membawakan negatif. Maka dikatakan itu adalah small mind, ya, pikiran kecil. Dia katakan pikiran sedang akan membicarakan peristiwa. Ya, misalnya orang yang bicarain begini, di Amerika ini sedang memang pandemik tahun 2020. Bahkan di seluruh dunia. Memang betul kenyataan demikian, saudara. Besar dia cerita tentang bukan cuma dirinya. Tetapi membicarakan yang panjang, yang secara global, saudara. Betul, orang yang sedang. Tapi Eleanor berkata, pikiran yang besar selalu membicarakan tentang ide. Membicarakan tentang ide. Ya, bukan cuma yang kecil, bukan cuma membicarakan yang besar ini, tetapi yang lebih besar lagi yang belum pernah terjadi. Siapa contohnya, saudara? Yaitu Isaac Newton. Saudara tahu ya, Isaac Newton adalah orang yang menemukan yang namanya teori relativity, ya, relasi, ya. Artinya, saudara, sekali waktu Isaac Newton ini ada duduk di bawah pohon apel, saudara. Lagi dia enak-enak, tiba-tiba buah pohon apel itu jatuh dari atas, kena kepalanya. Cetuk. Dia kaget, susah. Nah, orang yang kecil akan membicarakan pikirannya gini, aduh gua lagi sial ya, hari ini kejatuhan pohon buah apel. Ya, itu loh pikiran yang kecil. Tapi orang yang sedang mungkin berpikirnya yang gede, waduh ini buah apel banyak ya. Mungkin juga saya bisa ngambil buah apel yang lainnya, bisa bawa pulang buat istri dan buat anak. Ya, nah pikiran yang besar ini seperti Isaac Newton. Dia berpikir, kenapa pohon apel buahnya jatuh ke bawah, enggak jatuh ke atas? Kenapa enggak jatuh ke kanan dengan enggak jatuh ke kiri? Dia mulai pikirkan, susah. Akhirnya Newton, karena peristiwa ini, dia menemukan yang namanya teori relativity. Apa itu? Teori yaitu ground, yaitu gravitasi, ya. Karena gravitasi ini maka dunia menemukan yang namanya siapa? Edison, listrik. Ya, ada kutub utara, ada kutub selatan. Siapa Edison? Ya, Edison adalah penemu daripada listrik. Siapakah Edison ini? 10.000 kali mencoba riset tapi gagal. Dia bukan orang yang kecil. Dia bukan orang yang gampang dipecundang sama orang lain. Kamu gak mampu. 1 kali, 10 kali, 100 kali, 10.000 kali kalah, gagal. Tapi dia tetap melakukan ide-idenya. Akhirnya dia menemukan satu penemuan listrik yang saudara dapatkan sekarang ini. Tapi luar biasa ya. Kenapa? Karena Edison adalah orang yang tidak mau mempunyai small mind. Pikiran kecil.
Nggak mau pikiran yang sedang, tapi pikiran yang besar. Yang menemukan sesuatu. Ingat saudara, kalau engkau memiliki pikiran daripada Kristus, engkau akan memiliki pikiran yang lebih besar daripada di dunia ini. Saya yakin Edison dipakai oleh Tuhan untuk memberkati umat manusia. Amin saudara. Ya, saudara tahu kisahnya Edison saudara? Satu kali ketika dia masih kecil, elementary kelas kalau nggak salah 3 saudara ya. Di kelas 3 itu elementary, dia sekali waktu kepala sekolahnya panggil dia dan dia berikan surat kepada dia, Edison ya, kasih ibumu dan suruh mereka baca di rumah. Ayah atau ibumu. Kemudian dia pegang, dia bilang jangan dibuka ya. Ya. Kemudian Edison masih kecil ketemu sama ayah ibunya, dia kasih suratnya. Dari siapa nak? Dari kepala sekolah. Kemudian ibunya buka, saudara. Tahu apa ketika dia buka kaget saudara ibunya. Kemudian Edison bertanya, what's going on, mom? Ya, can you tell me letternya tuh isinya apa? Ibunya bilang begini, Edison, sejak besok hari kamu jangan pergi sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah berkata kamu itu terlalu smart, terlalu pinter. Enggak ada guru yang mampu mengajar kamu. Oh gitu ya Maya. Kalau gitu mesti apa? Besok nggak usah ke gereja, nggak usah sekolah. Jadi mesti ada di rumah. Ya udah, mama yang didik kamu. Didik saudara, ya. Kemudian saudara tahu apa yang terjadi ketika dia ngambil waktu berapa lama dan dia balik lagi ke sekolah dan dia bisa menemukan yang namanya listrik ini saudara, dan bertahun-tahun akhirnya ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, Edison mulai melihat-lihat surat-surat yang ibunya kipit itu dan dia menemukan surat yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dia buka, ketika dia lihat dia kaget saudara. Apa yang ditulis di situ? Ibu, anak ibu sangat bodoh. Tidak ada guru yang mampu untuk mengajari anak ibu. Akhirnya dia katakan, sejak esok hari jangan kirim anak ibu ini ke sekolah biar engkau yang mengajarkan. Tapi ibu ini punya pikiran yang positif. Dia melihat anak saya mampu. Ya, walaupun ibu kepala sekolah berkata anakmu sangat bodoh, tapi dia merubah. Anakku sangat pintar. Apa yang terjadi? Kalau kepala sekolahnya hidup saat itu, dia berkata, wah anak ini dulu bodoh, kok bisa menemukan listrik sampai sekarang. Amin, saudara. Maka oleh karenanya, jangan pernah engkau menyerah dengan keadaan yang ada. Kalau saya kasih lihat ini, saudara, siapa yang saudara lihat di sini gelas? Ya, yang mana saudara pilih? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Ya, mana yang kau pilih, saudara? Saya yakin engkau akan pilih yang sebelah kanan. Kenapa? Karena orang yang positif akan berkata, oh gelas itu berisi air. Oh ya, semua juga memang bisa tahu berisi air. Ya, gelas itu berisi ya, penuh setengah. Tapi kalau yang negatif, oh gelas itu berisi setengah kurang. Ya. Yang dilihat adalah orang yang negatif melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tetapi orang yang positif akan berkata, kesempatan di tengah kesempitan. Benar saudara ya. Jangan pernah kita berkata selalu, saya memang tahu saudara, apalagi khususnya kalau ibu-ibu yang sudah berusia, bagaimana kesehatannya? Aduh saya sudah usia lah Pak Budi ya, pasti banyak sakit penyakit yang bakal datang. Saya bilang jangan berkata begitu. Ya, kita harus berkata positif. Memang saya sudah berusia, badan saya enggak sekuat seperti Rudy yang masih muda kayak begini. Muscle-nya kuat dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan memberikan pada saya kesehatan senantiasa. Amin. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang berpikir positif, maka kita akan tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Yang terakhir, saudara, pikiran apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya, sekarang kita harus belajar. Tadi dikatakan kita harus berpikir yang positif, yang baik semua. Ya, maka dikatakan di dalam ayat Roma 12 ayat yang kedua. Kalau boleh, Rizal bisa bantu saya? Roma 12 ayat yang kedua. Silakan baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Amin. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Ya. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, terima kasih. Saudara, ayat ini mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya,
Saudara, mungkin saudara agak bingung pembaruan budimu, ya. Kebetulan nama saya, papa saya, mama saya atau menamakan saya Budi. Saya bersyukur, nggak jelek, saudara. Tetapi ada sesuatu yang baik. Kalau boleh bahasa Inggrisnya bisa dibacakan, kelihatan? Ya. Do not convert any longer to the pattern of this world. Ya, ingat, jangan seperti pattern of this world, ya, ngikutin dunia ini, oke? Tetapi, But be transformed by the renewing of your mind. terima kasih sampai situ, ya. Transform by the renewing your mind, ya. Artinya rubah cara berpikirmu. Jangan menjadi orang yang dangkal, jadi orang yang kecil, saudara. Saya senang kalau saat hari ini saya bisa menjadi gembala daripada gereja imigran. Saya nggak malu, saudara. Kadang-kadang saya kumpul dengan pendeta-pendeta dari orang-orang bule dan sebagainya. Mereka American members, saudara. Tapi saya selalu berbangga, kenapa? Karena saya bilang orang imigran itu punya tekad yang besar. Datang ke negara yang baru ini, dia memiliki tekad yang sangat besar. Dan saya percaya tekad yang sangat besar ini akan menjadi suatu contoh, saudara, di dalam kekristenan ini. Kenapa? Karena orang yang lemah, saudara, yang tidak pernah akan dipakai oleh Tuhan. Hanya orang yang mau berkata, I know, saya ini punya keterbatasan. Bahasa Inggris saja saya begitu sangat kecil, ya. I know you what you mean and you know what I mean, ya. Cukup sampai situ, selebihnya I don't know. Ya kan? Datang tanpa surat, nggak ada surat, cuma suratnya surat nikah, Pak, sama surat baptisan. Ya. Datang semua sama, kita datang untuk ke negeri yang lebih baik lagi, tetapi kita percaya, ya. Nanti saya akan lanjutkan, saudara. Renewing your mind, saudara. Mungkin saudara berpikir, apa sih artinya pembaruan budimu? Rubah cara pikirmu. Seperti apa sih cara pikir berubah, saudara? Yang paling cocok saya memberikan contoh yaitu apa? Ulet. Anak saya Rachel demen sekali di rumah tuh piara ternakin yang namanya ulet itu jadi rubah kepompong. Dari kepompong jadi kupu-kupu. Sampai sekarang, saudara. Di rumah saya itu ada, bahkan dia beliin itu namanya sangkar, saudara. Supaya apa? Ketika jadi kepompong itu, ngegantung, saudara. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu, dia tutupin. Supaya apa? Jangan ditaruh bak-bak yang daripada lalat. Ya, lalat itu suka taruh bak, saudara, di kepompong itu. Ketika kepompong itu mulai keluar, mematikan kepompong itu. Nah, saudara, ulet ini, saudara, yang tadinya jalan cuma kecil, begitu merayap dan sebagainya, begitu sudah jadi kepompong 2 minggu lamanya, dia menjadi butterfly, dia bisa terbang kemana-mana. Berubah, saudara. Saya melihat itu amazing. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Bagaimana sih ulet yang kayak begitu punya sayap? Ya, saya nggak habis pikir. Tapi yang Tuhan mau berikan kepada kita pengajaran seperti renewing your mind itu seperti ulat ini. Yang kita pikirkan nggak mampu. Saya nggak bisa. Saya tidak pernah bisa ngomong kayak begini. Maaf saudara ya, ketika saya lagi sedang rapat di Mennonite di Kansas, saudara. Saya pikir saya menjadi orang yang cuma bahasa Inggrisnya terbatas, pengetahuannya juga bukan saya profesor, ya, maka saya kepengen belajar sekolah, maka saya mengambil sekolah, saudara. Ketika belajar mulai sekolah, saya rapat sekali waktu di tempat Kansas ini, saudara, and then mereka langsung bilang gini, I think this is a good time untuk kita dengar kalau kesaksian daripada Pastor Budi Hananto. Kesaksian apa ini? Saya pikir-pikir, saya nggak mudeng, saya pikir-pikir apa kesaksiannya. Dia bilang gini, coba masa pandemik ini kita dengarkan gereja imigran lebih banyak membernya kembali back to normal service dibandingin American Church. Saudara tahu ya, ini saya dapat, saudara, dari satu pendeta di Indonesia. Dia bilang gini, Pastor Budi, is it true? The story about this one dari KTLA mengatakan umumnya gereja sampai sekarang ini, gereja Amerika, less than 50% membernya baru datang ke gereja. Yang lebihnya apa? Nggak ada. Saya bilang ya mungkin, tapi buat immigrant church, I believe this is nggak qualified, ya lebih.
Kemudian saya bicara di depan itu, saya bilang gini, I'm so proud punya member Immigrant Church. Siapa mereka? Mereka adalah pendatang-pendatang, tapi mereka punya iman yang kuat. Ketika dia dengar firman Tuhan, dia bukan cuma untuk menyenangkan kupingnya, tetapi dia rubah cara berpikirnya. Saudara tahu, saya bangga dengan jemaat saya, ya. Dia yang tadi kerja di restoran, bahkan kerja jadi security guard, saudara. Akhirnya bisa jadi pendeta, bisa ada yang jadi sebagainya. Saya cerita, dia langsung pada bingung. Dia bilang sampai berapa hamba Tuhan itu pendeta Amerika bilang, wow, I learned from the immigrant people is so tough, begitu hebat, ya, bisa hidup dengan maju. Ya, bahkan bisa punya rumah yang bagus, saya bilang membuat orang-orang asli sini malah bisa jadi iri. Ya, saya harap irinya positif, bukan iri yang negatif. Ya, oke. Nah, selanjutnya, saudara, ini bahasa Inggris yang lebih mudah lagi dikatakan di sini, ya. Ya, but let God change your insight with a new way of thinking. Artinya apa? Cara berpikirnya yang dirubah. Jangan kita melihat siapa saya nggak ada gunanya. Tapi lihat yang ada di belakang kita, yang di depan kita ya, jangan di belakang. Yang ada di depan kita, siapa namanya? Yesus, ya. Maka saya ingin bagaimana sih caranya untuk merubah pikiran kita ini, ya? Apakah cuma, kita doa, kemudian biar nanti Tuhan datang dan jamah hati kita, pikiran kita, tiba-tiba kita berubah menjadi Musa? Enggak. Yang Tuhan mau katakan kepada saudara saat hari ini belajar yaitu dari Yosua 1 ayat 8. Silakan baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Betul. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Kalau anak Tuhan tahu Yosua 1 ayat 8, saudara, engkau hidupnya diberkatin. Kau hidupnya tidak pernah akan berkata, saya orang yang pasti rugi lagi, susah lagi, menderita lagi. Ingat, Tuhan sudah berjanji loh. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dia sudah berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ya, saudara yang sedang usaha, tanamkan Yosua 1. Tuhan akan memberkati engkau. Ya, engkau yang punya perusahaan, engkau yang punya kerjaan, bekerja dan sebagainya, saudara, engkau akan beruntung. Ya, engkau yang masih single juga mau cari yang benar-benar, engkau akan beruntung punya istri dan punya calon suamimu. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata, jangan lupa untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan, Taurat, saudara. Ya, maka yang pertama, saudara, caranya adalah, ini saya salah nulis nih ya. Memperkatakan firman Tuhan, ya. Saya memberikan ilustrasi, saudara, adalah seorang pendeta yang pernah sakit demam, saudara. Sakit demam over 110, 105, saudara. Lebih dari 102 sudah over, saudara ya. Begitu demam, saudara, biasanya orang demam itu ngigo, saudara. Dan ngomongnya ngaco, saudara ya. Ketika pendeta ini over demamnya, saudara, panasnya, dia berkata, pergi jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, percayalah kepada Dia maka engkau akan diselamatkan. Wah, kenapa? Karena setiap hari pendeta ini selalu memperkatakan firman Tuhan, membaca ayat Alkitab. Maka yang ada di dalam pikirannya, saudara, adalah firman Tuhan. Nanti malam kalau saudara sakit, saudara over, saudara ngomong apa? Jangan ngomong istri orang loh, suami orang. Ribut saudara di ranjang. Mami lagi mikirin siapa? Papi lagi pikirin siapa? Ya. Kalau hatimu tahu ada firman Tuhan, yang keluar adalah firman Tuhan. Ya, amin. Ya. Saya pernah, saudara, dikutuk sama satu, ini loh, saudara. Saya pernah jadi supir, supir shuttle, saudara.
pagi-pagi jemput satu orang, saudara, dari Glendora ke LX, saudara, wanita yang cukup besar, saudara, ya. Kemudian saya helping dia nggak mau, dia bilang, I can do it, I don't need your help. It's okay, saya bilang, it's okay ma'am. Ya, dia naik, kemudian dia naik masuk mobil, dia eksklusif, cuma satu orang, saudara, dia nggak mau join sama yang lain. Kemudian perjalanan dia tanya, what's your name? Oh, saya bilang, Badi Hananto. Oh, tell me the truth, your name. That's my name, it's true. No, I know, it's not your name. Saya bilang, nih ibu kok aneh sih? Dia bilang, no, tell me the truth one. Ya, saya bilang, udah lama-lama pusing. Ya, nama saya Budi Hananto. Now you honest tell me. Oh, dalam hati saya kok orang ini aneh juga sih ngomong gini ya. Second question dia bilang, tanya lagi, where do you coming from? From Indonesia. Ya, you understand. Oh, ini dalam hati saya ini psikologi atau nanya banyak. Tapi karena saya kepengen supaya service customer yang baik, jadi saya jawab dengan baik. Ya, saya nggak membuat. Yang ketiga dia tanya lagi gini, is it your main job? Ya, saya bilang, do you have another job? No, saya nggak bilang yang sesuatu. Dia bilang, no, you lying to me. Ya, saya bilang, lying kenapa sih? Saya tanya. No, ini saya punya job memang. No, you have another job. Saya pikir-pikir kerjaan apa ya? Oh, saya teringat. Saya pendeta. You mean I'm a pastor? Now you tell me it's true. Katanya, wah dalam hati saya, kok ini orang bisa tahu ya? Kemudian saya pikir, saya diam aja, saya setir. Kemudian dia bilang begini. Begitu turun dari mobil, dia bilang begini, you know what? I want to give you big tips. But because you don't tell me the honest, so I don't want to give you anything, money to you. It's okay, ma'am. I'm okay. Saya bilang, nggak apa-apa, orang namanya dia mau kasih tip. Nggak kasih kan itu urusannya dia. Kemudian saya diam aja, thank you so much, God bless you. Saya bilang, ya, you know what? You know who I am? Ibu ini saya bukan Asar yang kayak tadi. I don't know. Yeah. I'm a psychic, so that's why I can read your mind. Wah, saya diam aja sih. Oh, oke. Saya bilang, saya tutup pintu. Thank you. No. Let me tell you that. How old are you now? Saya bilang, waktu itu saya lupa. Saya sebut umur saya. Kemudian dia bilang, you know what? Your life is no more than, dia sebut saudara. Ya, kalau nggak salah dia sebut 50. Dia bilang, no more than 50. Saya bilang, oh thank you. God bless you. Ya, I have a Jesus. Don't worry there. Ya. Tapi perjalanan ketika saya ngedrop itu, pikiran saya tiba-tiba berubah, saudara. 50. Iblis memberikan intimidasi. Tapi ingat, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya umur 55. Lewat, saudara. Ya, saya bersyukur, saudara. Mungkin orang tidak pernah berpikir seperti saya. Kalau ada orang yang intimidasi, jangan kita masuk di dalam intimidasi itu. Rubah mindnya kita. Kalau Tuhan berkata bilang, engkau akan beruntung. Untung, saudara. Ya, maka kalau saudara belum punya anak, nanti anak saudara namain untung. Bejo. Jawanya bejo ya, betul ya. Ya, yang kedua, saudara, mulai merenungkan, ya tadi dibilang memperkatakan. Yang kedua, renungin firman Tuhan, saudara. Kenapa sih? Kalau sudah mulai memperkatakan, renungin, Tuhan, kok bilang berjanji, aku akan beruntung, aku akan berhasil. Kelihatannya kok aku belum berhasil, Tuhan. Apa betul ya firman Tuhan? Mulai renungan, saudara. Ya, yang ketiga, mulai melakukan firman Tuhan. Kalau sudah memperkatakan, merenungkan, mulai melakukan, saudara. Saya beri sampel yang terakhir, yaitu 12 pengintai. Ya, saudara tahu 12 pengintai ini, pasti banyak sudah tahu. Orang Israel dibebaskan dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jalan 40 tahun lamanya di padang gurun, melingkar-lingkar, sudah balik lagi, saudara. Akhirnya tiba ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ini, Musa mengirim 12 orang menjadi pengintai. Siapa itu? Masing-masing mewakili akan suku-suku Israel. Israel punya 12 suku, saudara. Maka dikirim satu pengintai masing-masing dari sukunya. Ketika dia mulai mengintai ini, saudara, apa yang terjadi?
Musa memberikan perintah, kamu masuk ke tanah perjanjian Kanaan, lihat di sana siapakah orang-orangnya dan tanahnya bagaimana dan bagaimana mereka tinggal. Apakah mereka tinggal kubu-kubu atau mereka tinggal separate? Ya. Akhirnya saudara 12 orang ini pergi dan kembali lagi kepada Musa. Apa yang terjadi? 10 orang ini bisa bilang begini, wah Musa, ya, di tanah itu betul tumbuh-tumbuhannya, buahnya besar-besar, delimanya besar, ya. Kemudian anggurnya luar biasa bagusnya, manis dan sebagainya. Tapi dia bilang apa? Orang-orang yang tinggal di situ perawakannya besar seperti raksasa. Kita ini seperti belalang. Kita ini gampang dimakan sama mereka. Kita tidak mampu untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, 10 orang ini. Tapi ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Apa yang dia bilang? Betul, di tanah itu susu dan madunya banyak sekali, tumbuh-tumbuhannya hebat luar biasa. Tapi orang-orangnya besar, tapi ingat kita punya Tuhan yang lebih besar dari dia. Saudara pernah pikirkan 2 orang ini punya mind yang berbeda dengan 10 orang yang punya mind selalu melihat, kita kalah, kita lemah, kita selalu sakit, kita selalu gak beruntung dan sebagainya. Engkau akan terjadi. Saudara, apa yang kisah dari ini? 2 orang ini yang namanya Yosua dan Kaleb. Bangsa Israel hendak membunuh dia, melempari dia dengan batu. Marah. Bahkan dia bilang sama Musa, Musa kenapa engkau kirim aku ke tanah perjanjian ini? Ngadepin orang yang perawakannya seperti raksasa. Lebih baik aku mati di padang gurun atau di Mesir. Entah saudara baca. Luar biasa, saudara. Ya. Tapi Yosua ini nggak pikir orang mau bunuh dia. Saudara pernah berbuat baik sama orang, kemudian saudara langsung bilang, martabaknya mana? Bapaunya mana? Nggak dikirim, malah diceritakan, dimarahin dan sebagainya. Saudara bilang, laknat lu ya, nanti gua doain 7 keturunan lu nggak bakalan beruntung. Jangan ya. Tapi kalau engkau sudah melakukan kebaikan, ingat ada positive thinking. Apa yang kau lakukan adalah engkau menabur benih. Dan kau tidak perlu berkat itu datangnya dari orang itu, tetapi berkat itu datangnya dari tangan Tuhan. Orang yang positif begitu, saudara. Yosua sama Kaleb nggak berpikir orang mau bunuh dan sebagainya, tapi dia bilang Musa tetap pergi ke tempat itu. Akhir ending ceritanya, bangsa Israel yang cuma bisa masuk ke tanah perjanjian siapa? Yosua dan Kaleb dan anak-anak yang di bawah umur. Yang lain mati. Nggak masuk tanah perjanjian. Saya ingin encourage ya pada jemaat di tempat ini. Kalau Tuhan sudah berjanji buat engkau, pegang janji itu walaupun di depan matamu ada kesusahan yang luar biasa. Ingat selalu berkata, Daud itu kalau ngadepin Goliat nggak pernah takut. Kenapa sih? Karena Daud tahu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan, dia tahu kebaikannya Tuhan. Ketika dia ngalamin masalah, dia bisa berkata, Tuhanku lebih besar daripada Goliat yang aku hadapin. Kalau aku ada masalah saat hari ini, saudara ada problem, ingat Tuhan berkata, masalah engkau memang besar yang datang kepadaku, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, aku terima terobosan supaya tahun ini aku diberkatin. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang merindukan punya rumah. Hari ini, tahun ini juga pun kita punya rumah. Amin, saudara. Dan apapun juga, jangan pernah engkau cuma enak untuk mendengarnya. Tapi lakukan seperti 2 orang yang berkata, memang betul. Tanahnya, susu madunya luar biasa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini saya akhiri firman Tuhan. Saya kepengen saudara miliki jiwa seperti Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang ini yang dewasa, yang masuk ke tanah perjanjian. Kalau engkau memiliki hati yang seperti Yosua dan Kaleb, kau akan menerima perjanjian yang Tuhan berikan masing-masing kepada saudara. Pasti digenapin. Persoalannya, ketika engkau lihat enggak digenapin, engkau mulai datang kepada saya, mungkin Pak Pendeta, kenapa ya saya sudah doa puluhan tahun, kok enggak dijawab-jawab, kenapa? Ya, saudara, karena engkau ragu, kau takut saudara. Ya. Doa itu saya yakin iman itu datang dari pikiran.
Kalau pikiranmu positif, engkau akan menerima yang positif. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Dan saya mau saat hari ini untuk kita renungkan firman Tuhan sejenak. Sudahkah pikiran kita diubahkan dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah hidup lahir baru, tetapi pikiran kita masih pikiran yang lama? Atau saudara, saat hari ini saudara berpikir kelihatannya saya hidup dengan segala rintangan kesusahan, tapi kok saya nggak melihat ada pertolongan Tuhan? Check yourself. Jangan engkau menyalahkan Tuhan, jangan engkau menyalahkan gerejamu, jangan engkau menyalahkan orang lain, tetapi yang engkau cek adalah dirimu. Apakah kita sudah mulai memperkatakan firman Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan? Dan yang terakhir, yang paling terpenting, sudahkah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Orang yang positif akan melihat ada kesempatan di tengah kesempitan. Hari ini kesempatan yang baik sekali buat saudara. Yosua 1 ayat ke-8. Perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji ini bukan hanya buat saya. Janji ini buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya pengen saudara, di hari menuju kepada Thanksgiving, mulai perkatakan pada Tuhan dengan baik. Tuhan, engkau baik. Engkau baik. Dan engkau sangat baik. Tidak ada sesuatu yang jelek datang daripadamu. Mulutku Tuhan, hendaknya tidak komplain kepadamu. Tetapi mulai berkata-kata, terima kasih Tuhan. Memang aku belum tahu apa yang kau lakukan dalam hidupku. Tetapi dari sejak kita lahir sampai sekarang ini, Tuhan selalu menyertai saudara. Kenapa kita tidak mengucap syukur dan selalu berkata, Tuhan, jadilah apa adanya yang engkau ingin kehendaki. Supaya aku menerima kebajikan dan kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidupku. Saya berikan waktu 1 menit, saudara. Renungkan saat hari ini. Masalah apa yang sedang engkau hadapi? Problem apa yang sedang engkau geluti saat hari ini? Ingat, bandingkan dengan kebesaran Tuhan yang melebihi dari segala yang kau hadapi. Tidak ada kata mustahil bagi orang yang percaya. Bahkan segalanya Tuhan sanggup melakukan buat saudara. Kecuali engkau mau mengubahkan pikiranmu saat hari ini. Berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, aku ubah pikiranku. Mulai dari ulet, aku menjadi kepompong. Dan aku berubah menjadi kupu-kupu. Aku akan terbang. Aku tidak hanya di sebuah tempat. Aku melampaui akan jarak yang jauh. Yang tidak pernah aku bayangkan hari ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Masing-masing koreksi hidup saudara. Berdoa saya berikan 1 menit saudara. Saya undang Ibu Lucy untuk menutup dengan doa. Kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang sangat besar. Allah yang luar biasa, yang melebihi dari segala akal dan pikiran kami.
Allah yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dari Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau mengasihi akan kami semua. Engkau mengasihi sidang jemaat IWC. Engkau mengasihi setiap siapapun yang menonton akan kebaktian online ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Bapa, jadikanlah kami, ubah pikiran kami menjadi pikiran seperti Engkau. Pikirannya selalu melihat segala sesuatu yang positif. Ampuni dosa kami kalau selama ini kami berpikir kecil, kami berpikir negatif, kami berpikir kalau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saat ini kami ingin merubah, transform for the renewing mind. Di dalam nama Yesus, berikan pikiran-pikiran yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Segala yang lalu, biarlah berlalu. Tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang sukses Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Budi yang sudah menyampaikan akan firman Engkau yang begitu indah. Berkati akan hamba-Mu ini Tuhan. Berikan terus hikmat, akal budi, misi, visi Engkau kepada beliau Tuhan. Berkati akan gereja kami, sidang jemaat kami. Berkati setiap yang hadir pada siang hari ini. Apapun keberadaan mereka Tuhan, Engkau yang tahu. Seperti kotak yang hitam dan yang gold. Kami tahu Tuhan, kotak gold ini jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada kotak yang hitam. Karena segala sesuatu yang buruk Engkau sudah ambil. Segala kelemahan Engkau sudah ambil Tuhan. Segala kemarahan kami Engkau sudah ambil. Segala kesusahan, kemelaratan, kebangkrutan kami Engkau sudah ambil semua. Bahkan Engkau memperkaya kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk Allah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati apapun yang mereka sedang hadapi pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menggantikan kotak hitam menjadi kotak emas. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, suatu saat mereka semua akan bersaksi bahwa Engkau merubah kehidupan mereka oleh karena pikiran mereka sudah diubahkan menjadi pikiran Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.